Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufira Rinti Faradiva. Saya dari D3 IT PENS PSDK Sumeneb. Kali ini saya akan mengerjakan pada praktikum ke-7, yaitu Unix System Call dan Manajemen Memori. Nah, kita masuk ke bagian tugas pendahuluan. Nah, ini tugas pendahuluan. Ini saya sudah membuat PowerPoint-nya. Nah, kita langsung masuk saja. Unix System Call dan Manajemen Memori. Tugas pendahuluan. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem call? Nah, sistem call adalah cara terprogram di mana program komputer meminta layanan dari kernel sistem operasi tempat dijalankannya. Layanan-layanan ini bisa berupa layanan yang berhubungan dengan hardware atau misalnya mengakses hard disk, drive, pembuatan dan pengeksekusian proses baru dan berkomunikasi dengan layanan kernel integral seperti penjadwalan proses. Sistem call menyediakan antarmuka, antar proses, dan sistem operasi. Lalu selanjutnya, nomor 2, apa yang dimaksud dengan sistem call frog, excel, and white? Jawablah dengan menggunakan perintah man. Contoh, man to frog, man to excel, and man to white. Nah, man to frog membuat proses baru dengan menduplikasi proses. Proses baru tersebut sebagai proses child. Proses yang memanggilnya disebut sebagai proses parent. Menurut man to excel, Excel berfungsi untuk mengeksekusi sebuah file dengan memberi parameter berupa path file dan argumen-argumen perintah file. Menurut man to white digugakan untuk menunggu perubahan status pada child proses yang dipanggil dan mendapatkan informasi tentang child proses yang statusnya telah berubah. 3. Apa yang dimaksud dengan sistem virtual memory, proses swapping, and buffer change pada manajemen memori? Virtual memory adalah suatu teknik penggunaan disk memori sebagai ekstensi RAM sehingga ukuran memori RAM bertambah. Kernel akan menulis isi blok memori yang saat ini tidak digunakan ke hard disk sehingga memori dapat digunakan untuk tujuan lain. Ketika memori diperlukan lagi, maka memori tersebut dikembalikan fungsinya. Swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara atau disk dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Buffer change adalah memori yang digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya bersifat sementara atau temporary. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan perintah free and cat _proj_minfo? Nah, perintah free adalah perintah yang dapat menampilkan informasi tentang memori RAM dan swap dalam kibyte atau 1 kilobyte sama dengan 1024 bytes. Cat _proj_minfo memiliki fungsi yang sama dengan perintah free, hanya saja informasi yang ditampilkan lebih lengkap. 5. Apa yang dimaksud dengan perintah PS? Perintah PS adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan informasi tentang proses-proses yang aktif. Nah, terima kasih. Ini tuh baru tugas pendahuluannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada percobaannya. Percobaannya itu kita masuk pada percobaan pertama. 1. Melihat proses parent dan proses child. Kita dengan menggunakan editor V, buatlah file frog1.cpp dan ketikkan program berikut. frog1.cpp. Nah,
Di sini saya sebelumnya ini saya sudah mencoba dan saya juga sudah ketik, jadi langsung ada. Nah, kita langsung keluar, kita clear, lalu kita masuk ke yang berikutnya, yaitu gunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas. Nah, G++ info 1.cpp. Nah, lalu titik garis miring frog 1 kelebihan. Nah, ini itu hasil dari program yang tadi. Nah, yang tadi itu programnya ini menampilkan sampai 3 kali. Nih perulangannya di i kurang dari 3. Jadi sampai 3 kali, kan dari 0 1 2. Jadi kan kurang dari 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua. Dengan menggunakan editor percobaan kedua yaitu membuat dua proses terus-menerus dengan sebuah sistem call frog. Nah, dengan menggunakan editor V, buatlah file frog2.cpp dan ketikkan program berikut. Nah, kita clear, terus kita bikin v frog2.cpp. Nah, di sini juga sebelumnya saya sudah mencoba, jadi langsung ada. Nah, ini tuh sudah sama. Nah, kita tinggal ngeran aja. Kita keluar ya. Lalu kita panggil. Nah, yang di nomor 2 itu jika while-nya itu benar, maka dia akan memproses seperti ini. Nah, kita lalu selanjutnya kita masuk ke yang percobaan ketiga. Percobaan ketiga yaitu membuat dua proses sebanyak 5 kali. Nah, dengan menggunakan editor V juga. Kita clear v frog3.cpp. Nah, di sini juga sebelumnya saya sudah mencoba semuanya. Jadi langsung tampil, langsung tersave. Nah, di sini tuh sudah sama. Nah, kita langsung jalankan saja ya. Sini kita rubah ke 3. Nah, hasilnya tuh seperti ini, sebanyak 5 kali proses. Nah, kan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan keempat. Nah, ya percobaan keempat yaitu proses parent menunggu sinyal dari proses child dengan sistem call wait. Kita ke editor 4 frog. Nah, ini tuh sudah sama semuanya dari atas sampai ke bawah. Nah, kita langsung run saja ya. Kita clear, lalu kita panggil.
Nah, seperti ini tuh hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kelima. Nah, di percobaan kelima yaitu sistem call frog atau X dan White mengeksekusi program bernama ls menggunakan file executable garis miring bin garis miring ls dengan satu parameter min L yang ekuivalennya dengan ls min L. Nah, kita langsung masuk ke editor ke 5. Sama di sini sudah sebelumnya memang sudah saya pernah coba, jadi ke save semuanya. Kita langsung keluar dan kita langsung run aja. Nah, di sini hasilnya itu seperti ini. Sama, ya benar. Lalu selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ke-6. Nah, di percobaan ke-6 yaitu ada sistem call frog atau X dan White mengeksekusi program lain. Nah, kita masuk ke yang ke-6. Di sini juga sudah ada, jadi kita langsung keluar aja. Clear. Nah, lalu kita panggil nih. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini melakukan perulangan di bagian ini yang di do, jadi diulang di bagian do nya aja itu sebanyak ini 5 deh, mana ada ya, ya pokoknya itu deh. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang ke-7, melihat manajemen memori. Nah, kita clear dulu biar agak rapi. Nah, damage move. Nah, ini tuh jumlah memori yang tersedia dan diproses swapping. Itu ada banyak banget nih. Sampai kelebihan kita clear ya. Nah, ini tuh hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu perintah free. Perhatikan jumlah memori free, usage, share, and buffer free. Nah, terus oh iya, salah. Clear free. Nah, di sini tuh ada usage-nya, terus ada share-nya, terus ada buffer-nya. Nah, selanjutnya dengan perintah di bawah ini, apakah hasilnya dengan
hasilnya sama dengan yang ketiga ini, sama nggak sama yang free ini. Kita coba panggil ya, cat garis miring promeminfo. Nah, ternyata itu hasilnya beda. Lalu kita masuk ke yang keempat. Nah, yang keempat itu gunakan perintah di bawah ini, yaitu kita clear ya biar clear. ls min lr. Nah, nih rootnya. Kita tunggu sampai selesai ya. Banyak ya. Biar cepat, apa kita stopin aja ya? Oke, kita stop aja ya. Ini kayaknya banyak masih deh. Ini masih 7 Mei. Oke, kita stop aja ya. Kita langsung masuk ke yang nomor 5. Nah, clear. Perhatikan perubahan manajemen memori. Kita free. Jalankan sebuah program, misalnya Open Office. Perhatikan perubahan manajemen memori. Kita kan buka Office nih ya. Lalu perubahannya nggak ada perubahannya sih, sama aja. Nah, selanjutnya kita langsung ke yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dengan perintah PS. Bagaimana penggunaan memori untuk setiap proses di atas? PS UKS. Nah, ini itu ada rootnya, ada jamnya, ada
penjelasannya berapa detik nih. Nah, segitu dulu di percobaan yang ke-7 ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.